Bab 1718. Menemani sampai akhir. Mendengar ucapan sekretaris, wajah Choki dipenuhi ekspresi khawatir. Dulu saat di Jiangsu, walaupun dia adalah orang kaya nomor satu, namun di tempat ini adalah kota Yan, ingin menghadapi 3 konglomerat Jepang, bagaimana mungkin dia tidak tegang? Saat dia sangat tegang, Jerry berujar, "Tenang saja, walaupun mereka terdengar hebat, namun di sini adalah Kyushu, mereka tetap akan berhati-hati." Satu kalimat yang diucapkan Jerry sembarangan membuat beban di tubuh Choki seketika berkurang banyak. Selesai bicara, dia mengambil pakaian wanita yang dibawa oleh Robin, masuk ke dalam ruangan nomor 17, lalu dengan cepat keluar lagi dari ruangan. Robin masih tidak tahu apa yang terjadi, dengan bingung bertanya, "Komisaris, apakah terjadi sesuatu? Bukankah undangan bertarung 3 konglomerat Jepang masih 3 hari lagi? Kenapa sekarang sudah datang?" Jerry menjawab, "Aku yang menyuruh mereka datang." Robin seketika tertegun. Choki berdiri di samping dengan gelisah, menunggu orang konglomerat Jepang datang. Di saat ini, terdengar suara derap langkah kaki, 20 orang lebih konglomerat Jepang berjalan masuk dengan agresif. Jerry duduk di kursi di pintu, Robin dan Choki berdiri di kiri dan kanannya. "Apa kamu yang memukul putraku?" Di saat ini, orang konglomerat Jepang berhenti 3 atau 4 meter jauhnya, seorang pria parubaya yang cuma memiliki kumis di bawah lubang hidung memandang Jerry dengan marah dan bertanya. Sangat jelas, pria parubaya di depan ini adalah ayah Taro. Jerry menatapnya datar, bertanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Kichiro Yoshida." Jerry memandang Robin di sampingnya, bertanya, "Apa kamu pernah mendengar nama ini?" Robin menggeleng, "Aku tahu semua orang penting konglomerat Yoshida di kota Yan, namun tidak pernah mendengar nama ini. Seharusnya orang keturunan tidak langsung konglomerat Yoshida." Jerry terlihat seperti memikirkan sesuatu, tiba-tiba menatap Kichiro, bertanya, "Putramu mencoba berbuat yang tidak pantas terhadap temanku, setelah diberi pelajaran olehku, bicara tidak sopan padaku, akhirnya satu tangannya aku habisi, apa kamu keberatan?" Mendengar ucapan Jerry, sudut bibir Robin dan Choki berkedut, jelas-jelas Jerry membuat cacat satu tangan putranya, masih bertanya kepadanya apakah keberatan. Setelah tertegun sejenak, Kichiro seketika dari malu menjadi marah, berteriak keras, "Bodoh! Kamu sedang cari mati." Jerry mengernyit, menatapnya berujar, "Apakah saat anak-anak kalian memberitahu kalian untuk datang menjemput, tidak memberitahu kalian, untuk datang meminta maaf? Bodoh! Patahkan tangan dan kakinya." Kichiro benar-benar marah, memerintahkan 2 orang bodyguard di sisinya. Seiring perintahnya, 2 orang bodyguard langsung menyerbu ke arah Jerry. Setelah ragu sejenak, Choki bergegas menghadang di depan Jerry, meraung keras, "Apa yang ingin kalian lakukan?" Choki bisa maju di saat seperti ini sedikit berada di luar dugaan Jerry. Kichiro menatap Choki, berujar, "Kamu siapa lagi?" Jelas, dia juga takut menyinggung orang besar yang tidak dapat dihadapi, sedangkan Jerry, dia sama sekali tidak menganggapnya, tentu saja yang utama karena dia tidak kenal dengan Jerry. Jika dia tahu identitas Jerry, dia juga tidak akan berani searogan ini. Melihatnya bertanya siapa dirinya, Choki semakin tegang, namun tetap memaksakan diri berpura-pura tenang menjawab, "Aku adalah bos restoran ini. Hajar!" Tidak menunggu Choki selesai bicara, Kichiro memberikan perintah, ternyata hanya seorang pemilik restoran saja, dia tidak akan menganggapnya. Wajah Choki seketika terlihat ngeri, hanya dapat melihat begitu saja 2 orang bodyguard konglomerat Jepang menyerang ke arahnya. Dia hanya orang biasa, jika terkena pukulan 2 orang bodyguard konglomerat Jepang ini, takutnya harus berbaring beberapa bulan di rumah sakit. Melihat serangan 2 orang bodyguard itu akan mendarat, di saat ini Jerry tiba-tiba menekuk jarinya. Puh! 2 buah sumpit yang barusan dia pegang di tangannya masing-masing menembus pergelangan tangan 2 orang bodyguard konglomerat Jepang seperti panah yang tajam. Tinju yang baru diayunkan oleh 2 orang bodyguard itu tidak dapat mendarat ke arah Choki, sebuah rasa sakit yang menusuk menjalar dari pergelangan tangan ke lengan mereka.
Ah. Selanjutnya, dua suara erangan terdengar hampir di saat yang bersamaan, bergema di seluruh North Garden Fragrance Grand Hotel. Bodyguard yang barusan masih terlihat agresif itu, saat ini memegangi tangan mereka, sangat menderita. Choki menghela nafas lega, menatap dua bodyguard yang terlihat mengenaskan itu, rasa takut di hatinya menghilang. Sebaliknya merasa bersyukur dengan pilihannya. Kichirou dan sekelompok orang konglomerat Jepang tercengang, saat mereka menatap Jerry, tatapan mereka penuh dengan ekspresi ngeri. Sampai saat ini mereka baru menyadari, mereka bertemu dengan masalah yang sulit dihadapi. Di saat ini, di luar restoran kembali datang beberapa mobil, ratusan penjaga keamanan yang mengenakan pakaian seragam menyerbu masuk ke dalam restoran. Di saat ini, Sekretaris Choki berkata dengan ekspresi bersemangat, "Komisaris, orang kita sudah datang." Choki seketika gembira, kepercayaan dirinya langsung meningkat, mengayunkan tangannya memberi perintah, "Segel pintu restoran ini, bila tuan yang tidak setuju, satu orang Jepang pun jangan berpikir untuk pergi." Robin menatap Jerry yang terlihat tenang, menarik kembali dorongan untuk memanggil orang datang. Jerry menatap Kichirou dengan tenang, berujar, "Hari ini aku memanggil kalian kemari agar kalian membawa putra kalian meminta maaf, namun tidak disangka kalian malah datang mencari masalah denganku. Karena begitu, maka hari ini aku akan bermain-main dengan kalian para brengsek ini. Hari ini walaupun raja datang, kalian juga harus membayar harga yang sangat besar." Selesai bicara, dia menatap Choki dan memberi perintah, "Suruh orang bawa kemari semua brengsek konglomerat Jepang itu." "Baik." Choki bergegas menyahut, selanjutnya memberi perintah. Sekelompok penjaga keamanan masuk ke dalam ruangan, membawa keluar sekelompok junior konglomerat Jepang. Kichirou sangat marah melihat putranya yang babak belur dan satu tangannya bersimbah darah. Kichirou menggertakkan gigi berujar, "Kamu melukai putraku separah ini, kamu pasti akan menyesal." Mendengar ucapan Kichirou, Jerry tersenyum, tiba-tiba berdiri dari kursi, berjalan ke samping Taro. Melihat Jerry berjalan ke arahnya, wajah Taro seketika ketakutan, bergegas mundur. Boom! Detik berikutnya, Jerry menendang perut Taro, Taro langsung melayang ditendang, saat semua orang masih belum menyadari, satu kaki Jerry sedang menginjak di atas kepala Taro. Jerry menatap Kichirou dengan ekspresi dingin, berujar, "Barusan kamu bilang apa? Aku tidak mendengar dengan jelas, tolong kamu katakan sekali lagi." Bersambung. Bab 1719. Cepat transfer uang. Saat ini semua orang tercengang. Semua orang memandang Jerry dengan terkejut. Taro yang diinjak di bawah kaki Jerry lebih terkejut lagi, tubuhnya terus-menerus gemetar. Para pemuda konglomerat Jepang yang sebelumnya makan bersama dengan Taro terlihat takut, saat memandang Jerry seperti menatap seorang dewa kematian. Sedangkan Kichirou yang barusan sangat angkuh, mana ada sikap arogan seperti barusan. Saat memandang Jerry, di tatapannya hanya tersisa rasa gentar. Kichirou memandang Jerry, tidak berani bicara satu kalimat pun. Detik berikutnya, Taro yang diinjak di bawah kaki Jerry mendadak mengeluarkan suara serangan kesakitan. "Ayah, tolong aku! Ayah! Cepat selamatkan aku! Kalau tidak, dia sungguh-sungguh akan membunuhku." Taro betul-betul sangat ketakutan, barusan di dalam ruangan dia sudah dipukuli oleh Jerry, satu tangannya masih dibuat cacat. Sekarang kembali diinjak di bawah kakinya, apakah ini adalah anak muda yang akan takut kepada konglomerat Jepang? Anak muda, saatnya melepaskan maka harus melepaskan. Aku sarankan kamu lebih baik lepaskan putraku, kalau tidak akibatnya akan sangat fatal. Kichirou menatap Jerry sesaat, tiba-tiba berkata. Walaupun di dalam hati dia takut, tapi sikapnya tetap sangat keras. Dia tahu jelas tujuannya datang ke kota yang kali ini. Jika di saat ini menunduk kepada Jerry, bila hal ini tersebar maka keluarga Yoshida akan malu. Yang paling penting adalah keturunannya akan kehilangan kesempatan masuk ke dalam pusat kuasa konglomerat Yoshida karena hal ini. Jadi, walaupun putranya diinjak di bawah kaki Jerry,
dia juga tidak bisa berkompromi. Jerry mengernyit, tiba-tiba tertawa. Akibatnya sangat parah. Kerak. Seiring dia selesai bicara, sebuah suara tulang yang patah tiba-tiba terdengar. Dalam keadaan yang hening ini terdengar sangat jelas. Semua orang menatap Taro yang barusan masih berusaha meminta tolong di bawah kaki Jerry. Lehernya dipatahkan oleh satu kaki Jerry, menjadi sebuah jasad. Taro. Setelah tertegun sejenak, Kichiro meraung histeris. Sudah mati. Wajah Choki sangat pucat, dia menelan air liur, ekspresinya tidak percaya. Hanya Robin yang wajahnya terlihat datar, sejak Taro mengincar Sully, sudah menentukan akhir hidup Taro sekarang. Robin tahu jelas seberapa protektifnya Jerry. Orang konglomerat lainnya yang kemari dengan Kichiro juga terperanjat, mereka sama sekali tidak pernah mengira ada yang bernyali menghabisi orang konglomerat Yoshida di depan umum, bahkan di depan begitu banyak orang konglomerat. Para anak muda konglomerat yang ditahan di dalam North Garden Fragrance Grand Hotel bersama dengan Taro terlihat kaget. Manusia hidup yang barusan masih makan dengan mereka sudah tiada. Sebenarnya siapa kamu? Kichiro memandang Taro begitu lama, sepasang matanya dipenuhi dendam, memandang Jerry dengan tajam dan bertanya. Dia tahu, seorang anak muda yang punya nyali menghabisi Taro di depan publik pasti bukan orang biasa. Jerry berkata, Jerry Yang, grup Yanchen. Saat ucapan ini diucapkan, orang setiap keluarga konglomerat Jepang yang ada di tempat terlihat kaget. Mereka tentu saja pernah mendengar nama Jerry Yang, hanya saja Jerry terlalu lama hilang, mereka bahkan hampir lupa eksistensi orang ini. Pantas berani menghabisi Taro, ternyata sudah lama memiliki dendam dengan konglomerat Yoshida. Tuan Yang, apa kabar? Aku adalah orang konglomerat Aoki, di dalam kartu ini ada 100 juta RMB, anggap sebagai permintaan maaf untuk Anda, silahkan menerimanya. Di saat ini, seorang pria parubaya konglomerat Aoki menyodorkan sebuah kartu bank pada Jerry dan berujar. Selanjutnya, kembali ada pria parubaya dari konglomerat Kamiyo juga bergegas maju, mengulurkan sebuah kartu bank dan menyodorkannya pada Jerry, berujar, Tuan Yang, apa kabar? Aku adalah orang konglomerat Kamiyo, di dalam kartu ini ada 100 juta RMB, anggap sebagai permintaan maaf. Selesai bicara, dia menatap sekelompok anak muda pemuda konglomerat itu dengan marah, menghardik mereka, kalian masih tidak segera kemari meminta maaf pada Tuan Yang. Mendengar ucapannya, 3 anak muda konglomerat Kamiyo bergegas mendekat, membungkuk pada Jerry, berseru keras, Tuan Yang, maaf. Jerry menatap datar, selanjutnya berujar, 1 orang 1 miliar RMB, aku beri kalian waktu 10 menit untuk menyiapkannya. Selesai bicara, dia menatap Robin, berujar, berikan rekening grup Yanchen pada mereka, 10 menit lagi, orang dari konglomerat mana yang belum memberikan uang, bunuh semua orang konglomerat itu. Baik, Robin bergegas menyahut. Sedangkan setelah Jerry selesai bicara, dia berbalik pergi ke ruangan nomor 17, meninggalkan orang-orang konglomerat itu saling berpandangan. Setelah memberikan sederet nomor rekening, Robin berkata dingin, semuanya, hanya 10 menit, jika ingin membawa junior konglomerat kalian pergi, cepat transfer. Air muka orang-orang dari 3 konglomerat itu terlihat sangat keruh. Awalnya berencana satu konglomerat mengeluarkan 100 juta RMB untuk membawa orang-orang ini, namun tidak disangka Jerry ternyata sekejam itu, meminta 1 miliar RMB untuk satu orang. Setiap konglomerat memiliki 3-4 orang, termasuk Taro yang barusan dibunuh oleh Jerry, totalnya ada 12 pemuda konglomerat, yaitu juga, dalam 10 menit 3 konglomerat harus mengeluarkan 12 miliar RMB, baru dapat membawa pergi orang-orang ini. Choki di samping tercengang melihatnya, rasa terkejut di dalam hatinya bertambah, apakah ini adalah kekuatan Jerry? Orang dari 3 konglomerat yang barusan yang masih datang dengan agresif, ditindas oleh Jerry sendirian, bahkan dipaksa mengeluarkan 12 miliar RMB. Seorang pria parubaya dari konglomerat Aoki menatap Robin, berujar, untuk sementara kami benar-benar tidak dapat mengeluarkan uang sebanyak ini, apa Anda dapat meminta Tuan Yang untuk mentolerir kami? Apakah dapat menurunkan permintaan kompensasi?
Robin menggeleng, mengangkat pergelangan tangan melihat jam di pergelangannya, berkata, masih ada 8 menit. Dia kembali menatap orang dari konglomerat, berujar, aku sarankan pada kalian bila mau membawa pergi junior konglomerat kalian hidup-hidup, cepat kumpulkan uang. Dari pemahamanku terhadap Tuan Yang, bila dalam 10 menit kalian tidak dapat memberikan uang, takutnya akan bertambah beberapa mayat. Masam. Mendengarnya, air muka orang konglomerat sangat masam. Ayah, aku tidak mau mati, aku mohon Anda cepat transfer uang ke rekening grup Yanchen. Paman ketiga, aku tidak mau mati, Anda harus menyelamatkanku. Aku masih begitu muda, aku sungguh-sungguh tidak mau mati. Paman kedua, aku mohon Anda cepat bantu aku, kalau tidak Jerry pasti akan membunuhku. Seketika, para pemuda dari 3 konglomerat meminta ampun pada keluarga mereka. Setelah melihat sendiri Jerry membunuh Taro, mereka baru mengerti Jerry betul-betul berani membunuh mereka. Setelah kembali ke ruangan nomor 17, Sully sudah berganti pakaian. Mendengar suara ribut di luar, Sully bertanya dengan ekspresi khawatir, Jerry, apakah orang dari konglomerat sudah datang? Apakah kamu ingin keluar melihatnya? Dia masih tidak tahu hal yang terjadi barusan di luar, wajahnya penuh dengan rasa cemas. Bersambung.